Jadi terlihat ada cahaya. Iya. Cahaya itu keluar atau mengelilingi orang tersebut. Ya, di dalam tubuhnya mengeluarkan energi cahaya. Oh, dari badannya itu keluar ya cahaya. Apa cahaya itu Semua berterbangan? manusia sudah punya nur cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Muslim Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Muslim Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Muslim Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Agus. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi terkait bangsa jin. Antara dari penglihatan bangsa jin melihat manusia yang sedang beribadah. Nah, ini ingin saya ketahui. Saat orang beribadah, manusia beribadah, saat berzikir, saat bersolat, apakah ada yang berbeda dari penglihatan bangsa jin ini? Ataukah sama saja, ataukah ada yang percaya, ataukah tidak? Nanti kita akan berdialog dengan bangsa jin yang mengetahui tentang perbedaan orang yang zikirnya bagus sama orang yang zikirnya mungkin hanya ini luar. Ini bisa untuk pembelajaran untuk semua kali ini, video kali ini terkait ibadah orang yang menjalankan secara lahir dan batin dan ibadah yang orang yang menjalankan secara nanti perbedaannya apa, ataupun bisa nanti kita tanya tentang orang yang sudah menjalankan amaliyah dan orang yang belum menjalankan amaliyah, sama-sama berzikir, nanti bedanya apa dari sudut pandang gaib ya. Jadi nanti kita berdialog dengan bangsa jin. Jin berbicara menerangkan orang yang beribadah dan berbedanya apa. Nanti keterangan jin ini harus disaring lagi, kita kembalikan lagi semuanya kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih memperbaiki diri lagi, entah itu niat, entah itu cara kita dalam beribadah, entah itu dalam hal apapun, budi kita, adab, itu bisa untuk jadi pembelajaran untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Untuk sedulur Para Muslim Jagat, kalau saya nanti kita berdoa ke Mohon disaring lagi benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya guys. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluarga yang ada di rumah, tidak ada efek sampai mediumisasi ini selesai, tidak ada efek semuanya terbentengi yang mencari kebiasaan yang nurcahaya semua. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh meditator, yang mencoba mengaku-ngaku, mencoba mengadu domba, yang coba ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk, otomatiskan hancur menjadi debu dan sang yang nurcahaya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nurcahaya yang nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nurcahaya yang nirwana, yang mengetahui tentang perbedaan orang yang menjalankan ibadah secara lahir batin dan ibadah luarnya saja, yang mengetahui itu semua, yang bisa melihat itu semua perbedaan itu semua. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Pasal jin yang sudah menjadi pesan cahaya nirwana yang diizinkan hadir masuk dalam tubuh mediator, yang diizinkan. Monggo silakan. Yang mencoba menghalang-halangi semuanya dibantu Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa Anda? Golongan jin. Golongan jin. Ya, Sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana? sudah. Sejak kapan? Sejak saya dimuslimkan masuk ke dalam sini. Oh, dulu pernah dimuslimkan di sini. Berarti Anda tinggal di masjid sebelah? Iya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh, subhanallah. Siapa yang mimpin majelis sebelah? Masih Mbah Komar? Iya. Iya, Syekh Komarudin. Beliau mengizinkannya cahayanya untuk memberikan saya ke dalam tubuh orang ini. Oh, ya. Kenapa nggak Mbah Komarudin yang hadir? Tidak, beliau sedang melakukan tarikat, yaitu amalia yang sangat dia. Oh, sedang jaga. Puasa bisu. Bisu. Ya, Yang di sebelah lagi amalnya bisu. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah ini, lah Anda sendiri sudah sampai mana? saya sedang menjalankan puasa Puasa tingkatan 41. tingkatan 41. Ini kan di bulan Ramadan. Hitungannya tidak sama loh. Tidak sama ya, 2 hari dihitung 1. Ya, Itu sudah benar arahannya. Ya alhamdulillah. Semangat sekali Anda ini. ya, karena untuk mempersiapkan semua tanda akhir zaman ini, semua pengikut-pengikutnya di barisannya agar segera melakukan amalia yang sempurna. Nah, subhanallah. Anda mengetahui sejauh itu ya? Ya, Oh, pantesan Anda yang disuruh datang ke sini. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan silakan. terkait manusia dalam hal beribadah. Saya gambarkan seperti ini. Beda tidak orang-orang yang sedang berzikir di sini, sholat di sini dengan orang-orang yang di luar sana? Apakah ada perbedaannya atau tidak? Sangat ada yang berbeda, Oh, iya. sangat berbeda sekali. Apa? Perbedaannya seperti apa kalau dari penglihatan Anda? Kalau sudut pandang goib itu Iya. menimbulkan cahaya malaikat, dia bersinarnya seluruh tubuhnya. Oh, Dari sudut pandang goibnya, iya. semua lingkungannya pun akan menyudutkan, mempengaruhi pada sisi goib yang lainnya akan tersingkirkan. Berarti itu orang yang itu yang dilihat orang yang di sini apa yang di mana? Sudut pandang goibnya, jika pandangan goibnya bangsa jin yang fasik itu akan tersingkir, tidak akan berani mendekatkan pada orang yang pikirannya sudah tepat seperti kalian. Jalankannya Sang Hyang Nur Cahyang Nirwana. Jadi terlihat ada cahaya. Ya, Cahaya itu keluar atau mengelilingi orang tersebut. ya, di dalam tubuhnya mengeluarkan energi cahaya. Oh, dari badannya itu keluar ya cahaya. Apa cahaya itu Semua berterbangan? manusia sudah punya nur cahayanya, namun manusia itu yang tidak bisa menemukannya. Setiap manusia Mempunyai mempunyai nur nur. cahaya, tapi manusia itu kembali lagi pikirannya apakah sampai ke Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ia tidak bersandar kepada Kanjeng Rasul, bukanlah cahayanya Nur Muhammad, namun disusupkan oleh bangsa jin yang lain. Karena manusia sudah menjalankan amalia yang benar, pikirannya, perbuatan manusia itu juga akan merubah yang lebih baik. Oh, jadi Tidak membuat orang
tersakiti. Oh, jadi istilah gampangnya setelah orang itu melakukan ibadah dengan baik dan benar, setidaknya perilaku orang itu menjadi lebih baik. Itu tandanya. Oh, sikap sopan santun perilaku orang itu menjadi lebih baik. Oh, sebenarnya tanda gampang yang bisa dilihat oleh manusia seperti itu ya. Ya. Apakah di setiap manusia itu saat berzikir mengeluarkan cahaya seperti itu? Tidak, berarti ada manusia yang berzikir, manusia yang sholat yang tidak mengeluarkan cahaya. Kenapa itu? Manusia yang berzikir rata-rata itu memikirkan dunia. Memikirkan dunia? Anda tidak berfokus kepada Gusti Allah. Oh. Tujuan berzikir untuk mengingat Allah. Iya. Dan bersanad kepada Kanjeng Rasulullah. Sanad itu yang bisa dibilang penting ya. Masih tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang manusia di luar sana banyak yang belum tahu tentang sanad itu. Bisa Anda jelaskan? Ya. Apa itu sanad sebenarnya? Kok sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Karena ketika mereka yang menjalankan zikir yang bersanad, cahaya itu menyambung ke langit. Karena itu, tersensorkan semuanya. Tidak ada yang tersambungkan. Tidak ada yang mencampur adukan dari bangsa lain. Karena bangsa jin yang fasik mempunyainya amalan-amalan sama seperti kalian, tapi tidak bersanad ke Kanjeng Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Berarti sebenarnya bacaannya sama, tata cara sama, cuman sanadnya yang tidak bersanad sampai Rasulullah itu yang akan berbahaya maksudnya. Jin fasik yang akan memanfaatkan itu. Bisa diperbedakan orang yang bersanad atau tidak. Apa bedanya? Seperti orang itu mudah sekali diberikan ujian ketika orang bersanad. Tapi hatinya terlalu tawakal kepada Gusti Allah. Dan tidak mudah ia terprovokasi. Hatinya selalu tentram dan damai. Hatinya tenang karena dia bersandar kepada Gusti Allah. Manusia yang tidak bersanad kepada Gusti Allah, dia mudah sekali terprovokasi. Mudah goyah lah istilahnya ya. Mudah sekali ia terpancing dengan hawa nafsunya. Mudah marah. Berarti imbasnya ke kepribadian manusia itu ya. Iya. Tapi jika orang seperti itu pasti akan dilihat sama jin fasik. Orang-orang yang mengeluarkan cahaya itu akan dimusuhi oleh bangsa iblis terutama. Ya, jika kalian sudah bersanad di jalan yang lurus kepada Gusti Allah, mereka di luar sana tidak akan suka dengan kalian. Itu adalah suatu tanda kamu berhasil. Jadi mereka merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan, maksudnya gitu ya. Iya. Apa Anda bisa melihat cahaya orang yang saat beribadah, saat zikir itu cahayanya pergi kemana? Tidak ada cahayanya. Tidak ada cahayanya? Tidak ada sama sekali. Maksudnya kosong di badannya. Enggak, orang yang menjalankan zikir itu bersanad dan kata Anda tadi keluar cahaya. Cahayanya itu pergi kemana? Ke atas langit. Ke atas sana. Subhanallah. Menembus ke arsnya. Sampai ke ars. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi ya itu bangsa jin fasik dan pasukan iblis itu
akan merasa terganggu dengan adanya cahaya-cahaya itu ya. Iya. Untuk menguji atau menggoda. Memutuskan kamu agar tidak tembus ke langit. Memutuskan cahaya itu. Ujian itulah yang kau dapatkan. Semakin mendapatkan ujian dari orang-orang sana, tandanya keteguhan hati kamu harus dipersiapkan. Niat, tekad, dan keteguhan hati ya, yang harus dipupuk menjadi kuat agar kita tidak mudah tergoyahkan. Tapi ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang ada di sini ataupun yang di luar sana itu sama, dia menjalankan ini, tapi dalam menjalankan itu sering sakit sampai ada yang muntah darah. Itu sangat reaksinya di dalam tubuh dia. Reaksi ya. Dimana ia harus kokoh dan kuat. Semakin ia meyakininya kebesaran Gusti Allah, walaupun diterpa dengan ujian di dalam tubuh dia, dia tetap tegar dan tidak mudah tergoyah. Sebentar. Ada sesuatu yang harus saya lihat. Allah Akbar, subhanallah. Pembelajaran yang sangat luar biasa. Tapi di dunia ini, khususnya di Nusantara ini, banyak sekali. Kan Indonesia ini kan kebanyakan umat Muslim, dalam hal beribadah sama, berzikir sama. Dari penglihatan Anda, lebih banyakkan orang yang berzikir keluar cahaya atau lebih banyakkan orang yang zikir tidak keluar cahaya? Lebih banyak orang yang tidak keluar cahaya. Astagfirullahaladzim. Apa sebab utamanya? Mereka banyak makan makanan yang tidak halal. Dia tidak dapatkan penghasilannya, itu sifatnya yang dikatakannya. Asal usul makan yang dimakan itu, bahkan mereka masih bertransaksi dengan adanya transaksi riba. Yang subhat itu menghalangi cahayanya dia. Dia masih menggunakannya cicilan dari semuanya. Bangsa ya, manusia. Anda mengetahui tentang riba itu apa? Ya, apa itu itu? adalah strateginya bangsa iblis. Agar manusia itu tidak sampai ke Gusti Allah. Karena semua malaikat dan jin manusia muslimnya berperang kepada yang bersifat riba. Kami memusuhinya. Kami siap bertempur pada bangsa iblis. Maka itu manusia ini di muka bumi ini masih mencintai adanya cicilan, kredit dan semua. Anda tahu kredit itu? Kami sama dengan bahasa jin sama ya? Tahu. Bahasanya sama. Itu adalah strateginya iblis. Tapi banyak sekali yang manusia melakukan itu. Ya, tergodanya hawa nafsu manusia. Tidak bertawakal kepada Gusti Allah. Ia harus bersungguh-sungguh melepaskan semua yang lilitan dari iblis. Maka itu cahaya akan ditimbulkannya. Baru cahaya itu bisa keluar ya. Karena tertahan atau terhalang oleh apa yang dia makan, terus hal-hal yang istilahnya dilarang oleh Allah seperti riba gitu ya. Betul sekali. Ya Rasulullah sudah pernah mengatakan hindari riba. Sama Anda berarti mengetahui itu semua ya. Subhanallah. Berarti memang kebenaran itu memang seperti ini. Terus bagaimana cara setelah orang itu melakukan riba dan dia baru tahu bahwasanya itu riba? Apa cukup dengan taubat atau bagaimana? Dia harus relakan semuanya
dan bertobat kepada Gusti Allah semasa ia masih hidup. Jika ia sudah meninggal, sia-sia ia bertobat. Ya, terima kasih, sungguh luar biasa pembelajaran di malam hari ini ya, khususnya untuk saya pribadi terkait perbedaan orang ibadah dengan sanad yang tersambung dan juga ibadah yang tidak mengeluarkan cahaya. Tapi Anda bisa mengetahui antara manusia ini sedang berzikir, tapi zikir itu antara bersanad dan tidak bersanad. Apa ada tanda-tandanya? Ada. Apa itu? Cahaya itu tadi ya? Di badan dia bukan cahaya. Bukan cahaya yang menghampirinya, tapi manusia itu mengeluarkan cahaya. Manusia itu mengeluarkan cahaya. Dan makhluk yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yaitu malaikat. Nur Muhammad. Allah Akbar, subhanallah. Tapi setiap manusia memiliki nur itu ya? Ya, semua manusia sudah dari lahir, sejak ia lahir diberikan Nur Muhammad, sehingga ia diberikan makanan-makanan yang halal atau haram. Bila ia diberikan makanan yang halal, sampai ia besar diberikan itu amalan-amalan yang besar, maka tubuh itu makin bersinar. Cahaya itu. Ya. Oh, subhanallah. Sebenarnya ini sedikit saya agak takut menanyakan dengan kaitan ini. Takutnya saya salah bertanya. Mungkin itu saja. Saya tidak berani panjang lebar terkait nur yang ada dalam tubuh manusia dan cahaya yang keluar dari tubuh manusia saat berzikir. Mungkin dari awal tadi sudah sangat memberikan jawaban, memberikan jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke sini dan mau menerangkan kepada saya khususnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ini dibolehkan untuk didengar oleh banyak orang. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja. Saya takut mengganggu amalia Anda. Saat ini berarti kalau puasa tingkatan mau zikir. Iya, ini udah lewat ini. Ya sudah. Salam aja buat si Syekh Komarudin. Salam dari kami yang ada di sini. Semoga sama-sama istiqomah dalam menjalankan amalia beliau ya. Walaupun kita beda alam, saling menyemangati dan masih menjaga tempat ini semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Ya, silahkan Anda kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringat terus. Subhanallah. Walau bisawab, kebenaran untuk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istilahnya memberi pengetahuan tentang saya. Dalam setiap tubuh manusia ada cahaya, dan cahaya itu sudah ada sejak dia dilahirkan, yaitu Nur Muhammad. Walau bisawab ya, tadi keterangan jin gaibnya berbicara seperti itu. Semoga di video yang lain ataupun digabungkan dengan ceramah-ceramah ulama-ulama, semoga bisa sama. Dan tetap dari video ini, karena jin yang berbicara, tetap kembalikan semuanya kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai itu atau gambaran wawasan terkait zikir. Orang yang tidak mengeluarkan cahaya itu ada yang dari makanan, terus dari apa yang dia lakukan, yaitu riba. Ini menghalangi cahaya itu. Nah, ini dan zikir yang benar sesuai dengan syariat hakikat, sesuai yang diajarkan oleh guru kita. Intinya zikir yang bersanad itu yang akan mengeluarkan cahaya, dan itu cahaya itu tembus ke langit. Walau alam sebab kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kalam, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.